Yang pasti masyarakat Jawa Barat jatuh cinta kepada Kang Deddy. gubernur kita ini kan, gubernur terpilih Kang Deddy. Artinya kalau dia nggak mengamankan kursinya dia sendiri, berarti kan di belakangnya udah siap menggantikan. Caimin nyawapres saja kursi PKB nambahnya banyak. Apalagi Caimin nyapres. Itu dia. Iya. Tapi kayaknya Caimin mau nyapres ini 2029. Gimana, Bang? Harus. Oke, terima kasih teman-teman semua, kembali lagi di Ruang Siasat bersama saya Yiptayana. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ketuanya ketua. Sudah lama kita nggak jumpa dan hari ini bersama, enaknya kita panggil apa? Kang, Mas, Bang, atau apa? Bro aja. Bro. Ya Mas Muhammad Rohadi, Kang Muhammad Rohadi, karena orang Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, walaupun dari Bekasi kan. Kang Muhammad Rohadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bekasi. Selamat datang Mas Adi di Ruang Siasat. Terima kasih undangannya. Ya. Kita mulai dengan Jawa Barat, Mas Adi. Ayo, siap. Ya. Beberapa hari lagi kayaknya akan ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Betul. Ya, beberapa hari lagi, nggak lama kan. Dan pasangannya sudah jelas, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan. Betul. Nah, Kang Adi, bagaimana kemudian melihat Jawa Barat ke depan di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan? Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan pilkada dengan aman, alhamdulillah, sukacita, ya kan? Iya. Walaupun saya kalah nggak apa-apa. Demokrasi ya. Ya alhamdulillah Pak Deddy Mulyadi sebentar lagi dilantik. Selamat kan? Panggilan khas beliau sih KDM ya. KDM selamat datang dan selamat. Banyak harapan yang dititipkan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk perbaikan Jawa Barat ke depan semakin melesat, ya kan, semakin tidak tertinggal. Ya kalau beliau kemarin kita silaturahim ke sana, ke Lembur Pakuan. Visinya beliau untuk bangun Jawa Barat sih keren. Keren karena program-program beliau langsung bersentuhan kepada masyarakat. Tidak elitis, tidak di atas. Tapi lebih ke langsung grassroots ya. Langsung di bawah. Bahkan beliau bilang langsung RT RW malah bahasanya. Langsung RT RW, rating pemerintahan paling bawah, grassroots paling bawah. Padahal kan ya kita tahu lah aturan di kita ini kan ada level-levelnya ya. Tapi beliau langsung berbicara di grassroots di bawah. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah. Ya sesuai dengan podcast beliau lah. Iya. Beliau lah. Kang Deddy dan Kang Erwan itu kan 62,2% menang di Jawa Barat. Dan ini menurutku ataupun menurut data kita juga tingkat penerimaannya luar biasa berarti masyarakat Jawa Barat. Padahal dengan 4 kandidat luar biasa kan, kepercayaan ataupun harapan yang kemudian dilayangkan ke Kang pasangan Deddy Erwan ini kan sungguh sangat luar biasa.
DPRD provinsi gimana ngelihatnya dengan hal itu? Berarti kan harus bisa ngimbangin juga ini. Ya harus, karena kita harus saling support, saling mengisi. Yang pasti masyarakat Jawa Barat jatuh cinta kepada Kang Deddy. Gubernur kita ini kan, gubernur terpilih Kang Deddy, jatuh cinta. Maka kemudian kita ya nggak harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi pemikiran beliau. Ya kira-kira fungsi kami di legislatif bisa menopang di eksekutifnya gitu, agar semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai kemudian berjalan baik terus kemudian jadi masalah, kan jangan sampai. Semuanya harus baik ya. Semuanya harus baik. Tadi Kang Adi bilang masyarakat Jawa Barat jatuh cinta lah ke Kang Deddy ya. Iya. PKB udah jatuh cinta belum ke Kang Deddy? Jatuh cinta. Jatuh cinta. PKB udah jatuh cinta juga ke Kang Deddy ya? Harus. Karena apa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, beliau sudah dapat amanat dari rakyat. Kan begitu? Iya, iya, iya. Ya demokrasi beda pilihan itu biasa, wajar. Jangan sampai kemudian demokrasi itu kemudian jadi dendam, ya jangan dong. Iya. Enggak, kadang-kadang kan karena satu dan lain hal, walaupun orang banyak mencintai Kang Deddy misalnya, tapi PKB itu nggak jatuh cinta misalnya ke Kang Deddy. Jatuh Berarti cinta. PKB sudah jatuh cinta ya? Jatuh cinta. Tapi biarkan kami mengisi ruang-ruang kritis yang kemudian tidak sesuai, artinya melanggar. Gitu. Ya kan? Tetap PKB akan mengisi ruang-ruang itu ya? Oh iya dong, harus. Nanti kayak ini dong, kalau nggak ada ruang kritis itu kemudian tidak membangun jadinya nanti. Kemarin kan pas pilkada kemarin kan jelas PKB itu melalui Kiai Adang Ruhiyat dan Teh Gita, itu kan tagline-nya Jabar Istimewa. Bukan. Jabar Bahagia. Mau sudah dititipkan biar masyarakat Jabar bahagia ke gubernur dan wakil gubernur terpilih, ke Kang Deddy dan Kang Erwan. Iya, proses dititipkan. Proses dititipkan karena tetap kami kaum santri, kaum sarungan ya bisa kemudian bisa diafirmasi oleh Kang Deddy sebagai gubernur kita. Ya karena faktanya apa jadinya kalau tidak ada kiai, tidak ada pesantren di negara kita ya, nggak usah hanya Jawa Barat. Besar pesantren di Jawa Barat ini. Gitu. Makanya harus kami titipkan, harus kami afirmasikan kepada gubernur kita. Dan basis masa PKB di Jawa Barat ini sungguh sangat luar biasa. Ya. Dari kaum santri dan kaum sarungan. Faktanya kita berani sendiri kan. Iya. Itu sekaligus gugur lah ya. Iya dong. Ngasih pesan ke gubernur terpilih. Iya. Oh ini loh buktinya kita tuh segini gitu. Segini. Iya. Jadi ya apa ya, grassroots dan dan warga kita itu bisa dihitung lah. Iya. Jadi di PKB istilahnya warga PKB. Warga PKB. Kaum sarungan. Ya. Kaum sarungan. Kang, belum lama ini kan Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi anggaran, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, saya juga nonton lagi-lagi di kontennya Kang Deddy Mulyadi, di akun YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Berarti udah jatuh cinta kan? Ketahuan sekarang. Bapak kan warga Jawa Barat. Iya. Saya nonton justru sebelum Presiden Prabowo ini ada sebelum rame berita tentang efisiensi dan di pemerintah pusat, terutama di kementerian lembaga di pemerintah pusat. Saya nonton kalau nggak salah saya ingat itu Kang Deddy meniadakan perjalanan luar negeri, terus kemudian pakaian dinas, kendaraan,
dan lain-lain, hampir sampai totalnya itu 4 triliun. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah datanya biar nanti kita baca lagi. Nah, Akang juga kan sebagai banggar kan di DPRD Provinsi Jawa Barat Iya, ya. betul. Nah, dari mata kebijakan anggaran, dari kacamata kebijakan anggaran, bagaimana Kang Adi melihat strategi efisiensi dan relokasi anggaran yang dilakukan oleh Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi? Ya, walaupun Kang Deddy belum dilantik, Ya, tapi kan perencanaan kan itu. perencanaannya sudah kelihatan. Kalau menurut saya sih Kang Deddy ini salah satu yang paling progresif lah. Menerjemahkan, membaca soal instruksi Presiden dan cara pandang dan strategi Pak Presiden. Ya. Salah satunya misalkan beliau konsen sekali soal infrastruktur pertanian. Ya. Jadi salah satu poin yang akan menjadi konsen Kang Deddy itu salah satunya di sektor pertanian. Terutama di irigasi. Karena memang fakta, Pak. Sawah-sawah kita dulu, zaman saya masih kecil ya, itu mungkin bisa 3 kali panen. Dalam satu tahun masa musim. Rata-rata per panen ada 5 ton, 6-7 ton mungkin? Ya, nanti deh kualitasnya mungkin nggak macam-macam lah ya. Tapi yang kan gini, dia 3 kali masa tanam, berarti kan suplai semuanya mencukupi. Lalu kemudian menyusut, tinggal 2 kali masa tanam. Apa masalahnya? Ya berarti ada yang salah. Salah satunya air, berarti kan. Sistem air irigasinya berarti kan nggak benar. Nah itulah kemudian Kang Deddy mempunyai concern di situ. Membuat program-program yang untuk perbaikan irigasi pertanian kita. Bayangkan dulu Kerawang, lumbung beras, lumbung padi, lumbung pangan, Cianjur, Indramayu, masih sekarang. Saya belum lihat datanya. Apa masih sekarang? Nah, pertanyaannya itu. Saya juga belum terlalu detail membaca itu, tapi kira-kira ini yang saya rasakan dan saya lihat kan begitu. Untuk masa tanam 2 kali, terus kemudian apalagi kalau pas kemarau panjang, waduh, 1 juga enggak, Mas. Itu kira-kira yang kita rasakan, apalagi sekarang dengan kemajuan yang pembangunan yang masif kan, perumahan masif, waduh, apalagi di tempat saya pabrik, ya Allah, masif sekali. Di Bekasi ya? Iya. Sawah masih ada tapi di Bekasi ya? Masih, kemarin karena kita alhamdulillah mendapat 7 kursi, sedikit berdaya lah kira-kira. Iya. Segmen PKB-nya nanti. Iya. Ya kira-kira spillnya gini lah spillnya. Kita sedang mendorong soal menetapkan peraturan, bikin regulasi, perda menetapkan lahan pertanian. Oke. Jadi ya kalau nggak dipagerin, Pak, itu sama pengembang udah habis lah. Udah jadi pagar laut lagi dong di Bekasi. Laut aja dipager, apalagi yang tanah datar ya. Nah, kita kembali sebagai anggota DPRD provinsi yang kebetulan diposisikan di Banggar, sudah menyiapkan ataupun sudah ada komunikasi dengan gubernur terpilih terkait penganggaran dan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh KDM dan Kang Erwan ini?
Sudah kita maraton. Maraton ya. Maraton rapat terus apa namanya? Kan harus dirubah dulu. Ya. RAPBD-nya, KUAPPAS-nya. Ya kemarin instruksi dari Kemendagri kita bersilaturahim ke Kemendagri, siang SE-nya sore langsung keluar. Surat edarannya. Surat edarannya. Dan itu kan tidak hanya berlaku Jawa Barat. Ya. Seluruh Indonesia SE itu. Itu karena silaturahmi DPRD Provinsi Jawa Barat, jadi surat edaran itu keluar. Semoga. Iya. Jadi kan kalau memang Jabar ini jadi paten di nasional oleh Kemendagri, berarti kan ya berterima kasihlah semua DPRD seluruh Indonesia ke DPRD Provinsi Jawa Barat kan. Kira-kira begitu. Kita harus sampaikan begitu kan. Iya, betul. Nah, Kang, ini kan tadi kita ngomongin apa namanya anggaran, dan ini kita ngomongin persoalan yang kemudian ada di Jawa Barat. Kita sama-sama tahulah angka putus sekolah misalnya. Di Jawa Barat ini rata-rata persoalannya adalah karena persoalan ekonomi. Dan beberapa hari yang lalu misalnya di apa namanya Kang Deddy sampai kemudian bilang banyak yang tidak tepat sasaran. Kan begitu. Kita sama-sama tahu juga misalnya di Jawa Barat angka apa sih ya istilahnya angka lama sekolah di Kabupaten Cirebon ataupun di Cianjur ini kan lebih rendah daripada angka di Cianjur atau Sukabumi gitu, saya lupa, di Sukabumi kalau nggak salah itu kan lebih rendah dari angka lama sekolah Provinsi Jawa Barat. Nah pertanyaannya adalah apa yang kemudian ini perspektif anggota DPRD ya, legislatif ya, perspektif legislatif, intervensi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah agar akses ke dunia pendidikan ini bisa merata dan menekan angka putus sekolah di Jawa Barat? Ada satu pemikiran beliau ke Kang Deddy. Beasiswa itu langsung diberikan ke siswa. Langsung diberikan ke siswa. Tidak ke yayasan, tidak ke sekolah, tapi langsung ke siswa. Itu kan bisa jadi terobosan. Sangat apa namanya, sangat diharapkan lah oleh masyarakat. Kalau langsung kan mungkin isu soal putus sekolah itu sangat akan berkurang. Betul. Salah satunya. Jadi itu ya, langsung ke siswa ya, langsung tidak lagi melalui pihak sekolah. Nah, walaupun itu bukan komisi saya, maaf teman-teman yang ada di Komisi 5, saya hanya... Oh, Kang Adi di komisi berapa? 4? Komisi 4. Infrastruktur dan lain-lain ya? Iya. Saya hanya ngobrol aja teman-teman ke komisi, lintas komisi, ya beliau akan melakukan itu. Jadi beasiswa itu langsung ke siswa. Menarik ini memang KDM ini ya? Ya kan? Gitu. Wajar 62% ya. Ya, semoga tinggal kita berharap Kang Demul, semoga ini benar-benar bisa tereksekusi dengan baik, ya kan? Iya. Nah, ada ini udah karena tadi Kang Adi bilang Komisi 4 ya, kita ngomongin Komisi 4. Ada sektor lain yang juga kemudian menarik bagi saya dan mungkin perhatian juga masyarakat luas. Saya ngelihat apa namanya KDM ini pernah bilang kalau mau pendapatan pajak dari kendaraan bermotornya tinggi, jalannya juga harus bagus. Jangan sampai kemudian orang punya motor sudah bayar pajak tapi jalannya kita jelek. Ditambah lagi transportasi umum. Ya. Juga ini apa namanya jelek katanya, kurang nggak sinkron lah misalnya. Karena Jawa Barat ini kan bukan hanya Bandung. Iya, betul. Ada Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Ada Pangandaran misalnya yang Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Tengah juga. Ada Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Artinya memang luar biasa gitu loh.
Nah, sebagai anggota legislatif, terutama di Komisi 4 yang berkaitan dengan hal itu, bagaimana Kang Adi ngelihat rencana ini dengan kaitannya ya, tupoksi Kang Rohadi sebagai anggota Komisi 4 di DPRD Provinsi Jawa Barat? Ya, apa namanya, Kang Demul sudah punya program Ya. yang namanya Jalan Mulus. Namanya aja udah menarik. Mulus ya. Mulus, jalan. Pokoknya kalau yang mulus-mulus semua menarik Ya, lah. menarik lah. Nah, concern beliau salah satunya pajak kendaraan bermotor itu harus kembali ke jalan. Kalau itu yang terjadi, memang iya. Betul, semua jalan mulus. Karena mungkin juga pengalaman beliau Bupati. luar biasa ya. Ya jadi bupati, ya jadi anggota dewan, bahkan ya DPR RI. Terus kemudian juga dia karena beliau konten kreator, melancong kemana-mana. Iya. Terus kemudian lihat kok jalan di tempat lain mulus-mulus. Nah, itu kemudian kan mau diaplikasikan di Jawa Barat. Kalau pajak kendaraan bermotor dilarikan kembali ke jalan, itu the best, luar biasa. Ya walaupun pasti akan ada banyak rintangan. Salah satunya misalkan pajak option yang kemudian kembali ke kabupaten. Kalau sinergi, alhamdulillah balik lagi ke jalan mulus. Ya saya doakan semuanya bersinergi lah agar supaya pembangunan ini merata. Karena memang kalau komunikasi di pemerintahan paling bawah sampai ke atas nggak nyambung, ini yang repot kan. Nah ini yang sedang dilakukan oleh KDM, berkomunikasi dengan bupati-bupati terpilih, wali kota terpilih, dengan sekda-sekdanya bahkan. Wah. Calon sekda atau sekda-sekda yang sudah? Sekda sekarang. Biasanya kan kalau bupati terpilih, sekdanya juga ganti. Kepala dinas juga ganti. Ya, itu kan kira-kira yang penting kan kepala daerahnya sudah, kan begitu. Bisa dititipkan. Nah, kalau seandainya itu terjadi, itu pasti mulus lah jalan. Apa yang menjadi cita-cita Kang Deddy Mulyadi bisa tercapai lah, jalan mulus. Itu tidak akan mengganggu struktur anggaran yang lain? Kalau mengganggu pasti mengganggu. Ya tadi ya salah satunya benturannya ya salah satunya fungsi anggarannya harus jeli. Pasti kan akan kesedot ke situ. Sektor yang lain juga akan pasti terganggu. Ya selama itu bisa dikomunikasikan dengan baik, saya yakin enggak. Layanan dasar masyarakat ini biasanya selain kemudian pendidikan, infrastruktur, tentu satu lagi yang paling kemudian menarik perhatian sebagai politisi lah, Kang sering misalnya janji yang paling menarik buat masyarakat kan adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Itu kan. Walaupun itu pelaksanaannya sungguh sangat berat dan sulit. Ada satu janji lagi yang kemudian ataupun program ya, bukan janji lah, program yang kemudian akan dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jawa Barat itu layanan kesehatan harus kemudian merata hingga ke pelosok, minimal ada sampai pelosok. Nah, hal ini juga tentu harus dilihat. Jawa Barat ini provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia kan? Iya. Masih ya yang terbesar ya? Masih. Terbanyak ya? Masih dengan 27 kabupaten kota padahal. Iya. Nah, bagaimana kemudian Akang sebagai legislatif ya tentu yang memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif ini memastikan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di Jawa Barat ini terlaksana dan juga tentunya skema penyediaan anggarannya.
kemarin hasil kami silaturahim ada yang menarik soal pemikiran beliau, yaitu pembangunan layanan infrastruktur kesehatan di tempat-tempat yang pinggir. Beliau akan membangun bandara kecil. Bandara kecil. Bandara kecil untuk kalau seandainya ada terjadi hal-hal yang membutuhkan penanganan kesehatan cepat. Itu kan apa namanya, salah satu terobosan yang kira-kira ya memang keadaannya begitu. Misalkan contoh daerah Cianjur Selatan, Ya. daerah Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan. Pelayanan kesehatannya mungkin belum mumpuni mungkin, ya kan. Sedangkan dia harus butuh Cepat. Penyakit jantung itu Nggak bisa. 4 jam Setelah nggak pegang. Out. Artinya kan ini salah satu terobosan yang menurut saya keren lah. Oh, itu juga mungkin salah satu alasan Kang Deddy nemuin Bu Susi ya? Iya, mungkin. Tapi memang kan Bu Susi paham soal beliau mengoperasikan Susi Air, ya kan? Nah itu yang kemudian bisa diaplikasikan ke daerah-daerah terpencil. Butuh. Tadi ya di Jawa Barat rumah sakit jantung adanya di mana sih? San Sadikin. Iya, Alisan ada. Oh iya. Ya. Tapi kan jauh. Bandung ya. Iya. Apa alat transportasi yang kemudian cepat kalau nggak pesawat? Ya kan? Iya. Nggak ada lagi. Gratis itu. Nah, persoalan gratis enggaknya. Ini kan kadang-kadang persoalan layanan kesehatan harus dinikmati semua kan. Iya. Tapi kan kita juga harus paham bahwa ya yang bisa menikmati pesawat kalau nggak gratis ya hanya elit gitu loh. Ya enggak juga sih. Bu Susi buka Susi Air, tiket dari Halim sampai mana namanya, Tasik itu 400.000. 400.000. 400.000. Murah juga ya, Iya. sampai Tasik ya. 400.000. Ini kalau Sukabumi Bandung berarti Bu Susi harus bikin rute baru ini. Iya. Cianjur Selatan Bandung lumayan deket. Iya. Iya. Ya faktanya itu ada bisa. Memang cuman ya ini kan pesawat angkutan. Ya pastinya kan bisa lah, apa nama, pemerintah daerah bisa mengatur itu kemudian bisa terjangkau kan. Ada cerita menarik nggak saat kemudian pembahasan anggaran dengan gubernur terpilih ini? Belum. Kan beliau belum dilantik. Oh, tapi ada tim sinkronisasi misalnya atau belum? Ada. Ada. Ya salah satu kita silaturahim ke tempatnya Kang Deddy kan itu bagian dari sinkronisasi. Apa sih yang menjadi pemikiran beliau sebenarnya? Iya. Soal misalkan kayak tadi Mas bilang soal jalan angkutan, Transportasi. transportasi. Memang butuh kekuatan apa namanya istilahnya, kekuasaan untuk itu. Karena begini, misalkan transportasi logistik misalkan. Kenapa jalannya rusak? Karena dia over. Ya, over capacity. Ya kan yang harusnya cuman 10 ton, 15 ton. Gimana jalannya nggak awet ya, meletus kalau begitu adanya. Nah, itu kan Kang Deddy juga sudah kepikiran ke situ. Apa yang harus dilakukan? Misalkan menyediakan jembatan timbang. Ya. Kemudian menyiapkan space untuk menurunkan overweight-nya. Kan itu. Jangan tilang selesai. Ya, itu kan nggak menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan jalan yang kemudian diinjek kelebihan berat. Kan begitu. Harus diturunkan muatannya.
dikurangi. Nah, lanjutkan. Kita sama-sama tahu Kang Deddy Mulyadi ini. Mungkin ya, walaupun kita belum melihat datanya betul, tapi menurutku Kang Deddy Mulyadi ini satu-satunya gubernur yang sekaligus konten kreator. Ya. Dan bahasa sederhananya terkenal lah mungkin se-Indonesia ini Deddy Mulyadi. Dengan berbagai konten yang sudah beliau buat kan. Artinya, ada beban nggak sih bagi anggota DPRD Jawa Barat ataupun bagi DPRD Provinsi Jawa Barat ketika merumuskan ataupun apalah tantangannya Jawa Barat memiliki gubernur yang famous, yang artis gitu loh, yang terkenal gitu. Justru kita senang lah. Senang ya. Tantangannya kan berarti kita harus hati-hati dan benar. Nanti dikontenin, kita masuk konten terkenal se-Indonesia, repot, dibully. Di sisi yang nggak bagus. Tapi kan kalau kemudian diambil positifnya, bagusnya adalah apa yang kita lakukan ini masyarakat juga lihat. Iya. Ya kan? Iya. Jadi bahan evaluasi, transparansi juga. Iya, kan? Transparansi. Fungsi kami di budgeting ya kira-kira terlihat, ya kan? Iya. Bener nggak sih, sinkron apa enggak nih apa yang menjadi tugas eksekutif, kan begitu. Kita baru masuk ke PKB. Ya kan? Kalau memang ada lagi yang mau disampaikan untuk gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat, dari Mas Adi misalnya sebagai anggota DPRD Provinsi dan Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi. Ya, Pak Demol, besar harapan kami masyarakat Jawa Barat di pundak Bapak. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa terlaksana dengan baik. Sehingga cita-cita Pak Gubernur menjadi Jawa Barat istimewa ini akan tercapai dan akan menjadi rujukan daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia. Amin, amin. Begitu Kang Demul, karena keluarga saya juga masih di Jawa Barat semua Kang Demul. Di Subang, di Majalengka, kira-kira begitu lah. Di Cirebon, di Cianjur. Ampun lah, saya nyalon gubernur Jawa Barat, tapi setelah Kang Deddy lah ya. Mas Adi, Kang Adi, atau Bang Adi lah kalau kita lagi mau bahas Bekasi kan, PKB Kabupaten Bekasi. PKB Kabupaten Bekasi dari 2019 ke 2024 ini naiknya signifikan. Dari berapa kursi? 3? 1. Dari 1 kursi ke 7 kursi. 7. Ini luar biasa, berarti yang namanya Bekasi ini 2024 lagi dapat atensi betul lah ya. Atensi dari mana? Dari masyarakat gitu loh. Ya kalau dari 1 dari 7 kan nggak sembarangan, nggak semua ketua partai bisa. Tidak semua orang bisa naikin kursi itu. Nggak gampang naikin kursi itu. Apa kiat-kiat ataupun kasih tahu biar semakin milih PKB gitu loh ke depan. Ya pastinya untuk masyarakat, untuk anggota dewan yang hari ini sudah terpilih 7, termasuk saya juga, akan selalu hadir di masyarakat Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Kalau kiat-kiatnya jangan dibuka. Oh iya. Nanti pada niru. Nah, ini kan ya menarik lah kalau kemudian kita lihat di dinamika di Kabupaten Bekasi misalnya. Sebentar lagi juga sama. Bupati dan wakil bupati terpilih sudah akan ditetapkan. Betul. Ya, sudah akan ditetapkan, akan dilantik gitu. PKB Kabupaten Bekasi sebagai partai yang bukan pengusung, ya,
dan mendukung kandidat yang lain kemarin. Kalau tadi kan sebagai anggota DPRD provinsi kan kayaknya normatif sekali gitu loh, bukan sikap politis banget. Kalau ini sebagai ketua partai yang punya wilayah di Kabupaten Bekasi, gimana Kang Adi melihatnya ini? Dinamika ke depan. Ya, kami juga sudah komunikasi dengan inten selamat untuk Kang Ade Koswara Kunang dan Dr. Asep yang sebentar lagi dilantik tanggal 20. Kalau tidak ada aral melintang, sudah dilantik. Ya samalah, besar harapan masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap sosok-sosok ini karena sudah dipercaya untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Nanti ada agenda-agenda yang kemudian pemikiran-pemikiran perjuangan PKB yang akan kami titipkan ke beliau-beliau. Ya, salah satunya aja saya spill kira-kira untuk masyarakat Kabupaten Bekasi soal dana kerohiman. Dana kerohiman itu berarti untuk yang meninggal? Iya, untuk yang meninggal, untuk tahlil, ya dan lain-lain lah. Terus kemudian misalkan insentif guru ngaji. Guru ngaji kita kan nggak ada yang mikirin, Pak. Guru ngaji di Bekasi belum ada punya insentif? Iya, makanya kita titipkan. Oh iya. Insentif guru ngaji ya karena beliau-beliau ini pondasi di masyarakat paling bawah. Pondasi di soal pendidikan, akhlak, ya kan? Adab, belajarnya dari situ. Iya. Ke siapa mereka mau belajar? Iya. Apalagi dengan masa-masa sekarang ya. Iya. Masa-masa yang nggak seperti kita kecil dulu. Luar biasa lah. Iya kan? Kalau nggak ada guru-guru ngaji di kampung-kampung, aduh, nggak tahu. Jadinya kita nanti mau jadi apa itu nggak kebayang. 2024 sudah selesai. Sudah selesai. Dan PKB Kabupaten Bekasi sungguh sangat luar biasa lah ya hasilnya. Dari 1 kursi ke 7 kursi ini nggak main-main, 700% itu. Atau 600%? 600. 600% kan. Siapa yang bisa presentasi sekian banyak begitu kan? Itu luar biasa maksud saya. Sebelumnya belum pernah ada punya anggota DPRD provinsi juga. Ini kan sungguh sangat luar biasa. Tapi kan dalam politik ini nggak akan pernah puas kan, Mas? Enggak Kan? Enggak. Apa target 2029 PKB Kabupaten Bekasi? 100%. 100%. Jadi kalau 100% berarti berapa? Kali 2 dong? Ya iya. 14 kursi target DPRD Kabupaten. Harus 14 kursi. Hari ini Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu Golkar. Berapa kursi? 10 ya? 10 kursi. Hati-hati Golkar Kabupaten Bekasi. Udah ada yang mengancam minimum 14 kursi. 14 kursi. Saya yakin semua partai juga punya target kan. Begitu juga dengan kami. Kan begitu. Iya. Ya. Berarti satu dewan yang terpilih. Ini rata berapa dapil sih? 7. Bekasi itu 7 dapil. 1 dapil 1 berarti PKB. Yes. 1 dapil 1. Satu dewan wajib nambah kursi 1. Iya. Itu sudah instruksi. Iya. Menarik ini. Kalau dia tidak menambah, tidak mengamankan kursinya sendiri, mohon maaf berarti Bapak yang bahaya. Bapak potensi di PAW. Enggak begitu. Artinya kalau dia nggak mengamankan kursinya dia sendiri, berarti kan di belakangnya udah siap menggantikan. Oh iya. Awas antrian di PKB panjang sekarang. Apalagi presidensial threshold dihilangkan 2029. Betul. Caimin nyawapres saja kursi PKB nambahnya banyak. Apalagi Caimin nyapres. Itu dia. Iya. Tapi kayaknya Caimin mau nyapres ini 2029. Gimana, Bang? Harus. Harus. Saya sebagai kader terbawah
Harus, ketum saya harus nyalon. Harus jadi presiden ya? Iya. Persoalan kalah menang, aduh nomor sekian. Masa kalah menang nomor sekian harus menang dong? Loh iya, kalau cita-cita nggak ada yang pengen kalah. Iya. Mana ada cita-cita kalah? Nggak ada lah. Ya kan? Tapi sebagai sebagai warga PKB atau kader PKB istilahnya kalau pengurus. Semua hal. Yo kader dong. Kader. PKB. Sebagai kader PKB terbawah, Ketua DPC Kabupaten Bekasi. Bahkan PAC saya yang paling bawah, ranting saya yang paling yang paling bawah pasti juga mengharapkan Gus Ketum untuk nyalon lagi. Gus Ketum untuk nyalon lagi Iya. karena sudah terbukti dan teruji. Sudah terbukti. Caimin. Apa tadi Gus Ketum? Gus Imin. Gus Ami ya? Iya, Gus Ami. Tapi kita ini tahunya Caimin sih. Iya. Emang branding itu penting. Caimin. Ini kader terbawah pada minta Caimin nyapres nih 2029. Berani nggak? Itu kemarin udah ada yang deklarasi capres lagi kan? Iya. Kan PT-nya 0. Oh iya. Siapa aja boleh nyalon. Siapa aja boleh nyalon. Boleh nyalon. Ketum saya harus nyalon. Berarti Mas Adi juga mau nyalon Bupati Bekasi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikasih rezeki, dikasih 14 kursi, ya kan? Nah, masa nggak nyalon sendiri? Masa nggak konak 14 kursi kan? Iyalah, gimana sih? Ini kan saya ngelihatnya PKB. Dua partai yang kemudian menurut saya menarik di Pileg 2024 adalah PKB dan Golkar. Nah, dua partai, kalau saya melihatnya. Gimana sih melihat instruksi misalnya, misalnya kalau bicara DPC Kabupaten Bekasi berarti instruksinya dari DPW Jawa Barat. Yes. Ketua DPW Jawa Barat itu Kang Saiful Huda. Kang Haji Saiful Huda. Apa sih instruksinya sampai kemudian itu nambah kursinya itu bukan cuma di Bekasi saya kira. Hampir di banyak kabupaten ini nambah PKB di Jawa Barat. Kalau perbandingannya dengan Golkar sepertinya tidak apple to apple. Tidak apple to apple. Harus nggak usah perbandingan lah. Nggak usah perbandingan. Ini menarik, PKB ini naik hampir di semua titik ini 2002. Karena kalau PKB kan ya berjuang sendiri. Iya. Isi kantongnya juga Bapak tahu, ya kan? Tapi ada satu hal yang kira-kira pimpinan saya, ya termasuk beliau juga jadi inspirasi menjadi senior yang selalu membimbing juniornya. Tiap hari itu kami diskusi di Pecut untuk kemudian hadir kepada masyarakat. Kunci PKB ini berarti hadir ya? Hadir ke masyarakat. Jangan kemudian datang hanya 5 tahun minta suara. Itu kan yang biasa dilakukan oleh politisi itu. Iya, kita tiap hari suruh turun ke masyarakat, Pak. Tiap hari. Nyapa warga, nyapa masyarakat, nyapa konstituen. Itu berlaku untuk kader PKB yang terpilih sebagai dewan atau semua kader PKB? Semua kader PKB. Semua. Bahkan kita bikin program-program keumatan. Misalnya program keumatan ini. Misalkan food bank. Di Kabupaten Bekasi. Semua se-Jawa Barat di PKB. Bank makanan. Food bank ini membagikan masyarakat setiap hari Jumat. Oh, kayak Jumat berkah gitu ya? Iya, ya? kayak Jumat berkah. Tapi kita kita food bank. Hadir ke masyarakat tiap hari. Sekarang udah ada pesaingnya tuh MBG. Pesaingnya. Oh, kalau MBG buat anak sekolah. Sesuatu hal yang beda. Oh, beda. Kalau MBG kan hanya siswi. Kan bapak ibunya nggak ada yang ngasih. Oh, iya. PKB yang ngasih. Iya. Aduh.
Nah, Kang Adi, saya kira demokrasi kita ini banyak yang bilang, apalagi pemilu pileg dan pilkada 2024 ini kacau katanya, money politik lah, apa namanya, penggunaan kekuasaan lah. Banyak yang bilang ya, walaupun kita tidak pernah bilang begitu, tapi banyak yang bilang. Aku minta tanggapan Kang Adi dong terkait hal itu. Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, sebagai politisi Jawa Barat, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Enaknya biar tidak ada tedeng aling-aling gitu loh. Kalau bisa, kalau takut karena atribusi yang melekat, coba dikesampingkan dulu. Tapi pandangan Kang Adi sebagai seorang politisi, bagaimana kemudian kita melihat demokrasi ke depan? Hadirnya ketum saya salah satunya adalah apa ya, kira-kira mengisi demokrasi itu. Pertanyaan saya simpel, kalau ketum saya kemarin nggak nyalon, apa artinya demokrasi bagi Bapak? Oh iya. Ya. Ada nilai apa demokrasi di mata Bapak kalau seandainya Gus Ketum nggak nyalon? Ya kan? Terjadi lagi 2019, 2017. Artinya begini, Mas, demokrasi itu kan sudah kita cita-citakan dari zaman Indonesia merdeka. Jadi harus kita rawat. Hadirnya Gus Ketum di Pilpres 2024 kemarin salah satunya ya memberikan kualitas demokrasi itu sendiri. Beda memang caranya. Hah? Caranya beda memang Amin itu kemarin. Iya, ya apapun itulah. Apapun itu mengisi ruang itu kan, wow, luar biasa, Pak. Dan PKB siap mengawal itu ya. Ya iya, harus itu. Kita tahu Pak Prabowo mau menang. Iya. Logika orang mestinya kita ikut yang menang. Tapi akhirnya demokrasi kita selamat enggak? Iya. Waduh, di pinggir jurang ini. Iya. Di pinggir jurang ini. Tagline PKB ini Jabar ya, atau seluruh PKB itu yang melayani, peduli umat, melayani rakyat itu. Jabar. Khusus Jabar. Iya. Apa sih yang mau disampaikan dari tagline itu? Ya tadi menjadi pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Pelayan umat. Pelayan umat. Makanya kita diinstruksikan oleh pimpinan saya, oleh senior saya, untuk selalu hadir di masyarakat. Inilah yang kadang-kadang nggak bisa kita tolak dari obrolan politis ini, seolah-olah iya gitu loh. Bukan seolah-olah iya. Kalau perlu Bapak dampingi saya, nggak usah lama-lama, 1 minggu aja penuh. Oh, keliling ya. Itu kegiatan saya. Belum hobi saya ketemu masyarakat ini. Bukan belum hobi, belum siap, Pak. Oke, Kang Adi, saya kira closing statement Kang Adi, baik itu misalnya kepada kader PKB ataupun misalnya apa yang mau disampaikan kepada elit politik di Republik ini ataupun misalnya di internal PKB, bagaimana? Silahkan, apa yang mau kemudian mau disampaikan. Hari ini kehidupan kita di masyarakat memprihatinkan. Maka dari itu sahabat-sahabat semua warga PKB khususnya di Kabupaten Bekasi, terkhusus lagi kepada dewan-dewan saya, dewan-dewan PKB Kabupaten Bekasi, agar selalu turun membantu masyarakat, turut membantu memikirkan
apa yang akan apa yang menjadi tujuan hidup orang banyak. Ayo sahabat-sahabat semua, karena saya yakin kalau apa namanya pesan Gus Dur itu sebaik-baiknya politik yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan manusia ya. Iya, semua hal manusia nomor satu. Jadi kita harus hadir kepada masyarakat, kepada umat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Jangan dipikirkan soal mereka milih siapa dan akan milih siapa, tapi kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Aduh, santri juga beliau itu. Oke Bang Adi, terima kasih. Sampai jumpa lagi di ruang siasat berikutnya. Jazakallah hasanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.